Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Amalia NSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang yaitu Natasha Pinkantawaris, Adesya Govi Ma'arif, dan saya sendiri Rafa Zara. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok saya ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil dari paper kita yang berjudul Implementasi SDGs dalam Upaya Penanganan Kemiskinan di Indonesia. Nah, sebelumnya, alasan kita memilih judul tersebut yaitu karena isu kemiskinan menjadi isu penting untuk negara-negara berkembang, demikian pula negara Indonesia. Nah, maka penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai perkara dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula, sehingga setiap program penanganan kemiskinan wajib dimengerti secara merata serta silih interdependensi dengan sebagian program kegiatan yang lain. Nah, dalam SDGs dinyatakan no poverty atau tanpa kemiskinan selaku poin awal prioritas. Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya tetap menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Maka dari itu, untuk mewujudkan salah satu tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan, maka Indonesia turut andil dalam upaya penanganan kemiskinan. Pada materi pertama, pada materi pemaparan pertama akan saya jelaskan pendahuluan yaitu mengenai sejarah MDGs. Nah, pada konferensi tingkat tinggi atau KTT pada bulan September tahun 2000, pertemuan terbesar para pemimpin dunia dalam sejarah mengadopsi Deklarasi Milenium PBB yang mengikat negara-negara mereka pada kemitraan global baru untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menetapkan serangkaian target terikat waktu dengan tenggat waktu 2015 yang telah dikenal sebagai tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, target MDGs yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Nah, target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi Milenium di New York. Nah, pada gambar ini terlihat 8 butir tujuan pembangunan milenium atau MDGs. Nah, Desember 2015 menjadi titik terakhir pengimplementasian MDGs di seluruh negara, termasuk Indonesia. Hingga tahun terakhir pelaksanaan MDGs ini, Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Tentu capaian tersebut mengabarkan terjadinya peningkatan kualitas dan taraf hidup bagi rakyat Indonesia secara global. Berakhirnya MDGs menjadi titik awal negara-negara di dunia untuk merumuskan platform baru pembangunan dunia sebagai tindak lanjut dan keberlangsungan MDGs. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu SDGs sebagai penerus atau pengganti MDGs. Nah, tepat pada 2 Agustus 2015 bertempat di markas PBB New York, sebanyak 193 negara secara mufakat menyepakatkan dokumen pembangunan global baru yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development pada bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 25 sampai 27 September 2015, bertempat di markas PBB New York dengan perwakilan 193 negara anggota PBB menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan yang dikenal dengan Sustainable Development Summit. Nah, pertemuan tersebut kemudian menyepakati dan mengesahkan sebuah dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, seperti gambar yang di samping, SDGs menaungi 17 tujuan. Selanjutnya,
Nah, nah selanjutnya yaitu SDGs berpedoman pada 5 prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, prinsip ini dikenal dengan 5P, yaitu yang pertama, yang paling atas yaitu people atau manusia. Nah, prinsip pembangunan global yang menempatkan manusia sebagai perhatian utama dalam pembangunan, dengan mengetaskan kemiskinan dan kelaparan beserta seluruh bentuk dan dimensinya. Yang kedua yaitu planet atau bumi. Prinsip ini mengarahkan agenda perlindungan terhadap planet atau bumi dari degradasi dan segala bentuk kerusakan yang merugikan melalui produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta mengambil aksi penting dan strategis terkait perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu prosperity atau kesejahteraan. Nah, prinsip ini memberi jalan pembangunan yang dapat memastikan semua manusia mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, maupun kesehatan, serta terjadi harmoni atau keselarasan dengan alam. Yang keempat ada peace atau perdamaian. Prinsip ini memberi arah pada terbinanya perdamaian dan keadilan, serta terbangunnya masyarakat inklusif yang bebas dari ketakutan dan dan kekerasan. Karena tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu partnership atau kemitraan. Prinsip ini merupakan strategi implementasi dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan melalui jalan memobilisasi, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta dunia internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global. Nah, sebagai kerangka pembangunan baru yang telah mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca implementasi MDGs yang berakhir tahun 2015, nah SDGs ini sangat penting sebagai arah pembangunan global. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai kemiskinan. Nah, sudah tidak asing kita mendengar isu atau permasalahan kemiskinan di tengah kita, baik dari permasalahan nasional maupun secara global. Kemiskinan sendiri, isu atau permasalahan ini masih berlanjut sampai sekarang dan belum ada habisnya. Jadi definisi atau arti dari kemiskinan itu apa sih? Nah, perlu diketahui bahwa konteks kemiskinan itu cakupannya sangat luas. Nah, dari berbagai pendekatan, pengukuran, serta indikator-indikator kemiskinan itu berbeda-beda di tiap negara. Karena faktor-faktor masalah yang dapat menyebabkan kemiskinan itu berbeda-beda di tiap negara. Nah, itulah yang membuat mengapa definisi kemiskinan itu menjadi abstrak dan luas. Nah, untuk mendefinisikan kemiskinan dengan definisi tunggal akan menimbulkan bias dan tidak bisa dijadikan standar mutlak untuk semua negara. Karena untuk melihat garis kemiskinan, kita perlu melihat dari suatu hubungan sosial serta kehidupan kontemporer dari masyarakat tertentu. Nah, di sini saya mengutip salah satu definisi dari BPS tahun 2016, yang mana definisi ini menurut saya cukup untuk mewakilkan materi yang akan saya jelaskan. Jadi definisinya adalah kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar atau basic needs seperti makanan dan bukan makanan yang diukur melalui pengeluaran. Bisa kita lihat dari gambar di atas terdapat sebuah gambar kemiskinan, yang mana jika kita teruskan dan kita biarkan, kemiskinan tersebut akan berdampak cukup fatal dan kronis. Salah satunya adalah berdampak seperti terjadinya perampokan, lalu terjadinya pembunuhan, lalu di gambar bawah itu ada dua anak yang mengalami kekurangan gizi, lalu terdapat seorang kumpulan anak yang sedang belajar itu butuh pendidikannya kurang, atau bisa kita bilang akses pendidikannya itu sulit untuk dicapai. Nah, bagaimana nih untuk mengentaskan kemiskinan? Kita perlu adanya pengukuran serta sebuah kebijakan yang cukup untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah dari pendekatan-pendekatan yang akan saya paparkan. Jadi dari berbagai pendekatan yang pernah dipakai di dunia untuk mengentaskan kemiskinan, saya filter menjadi hanya dua pendekatan saja. Yang pertama ada pendekatan dan pendekatan kapabilitas. Mengapa saya cantumkan sini ada versus? Karena yang pertama pendekatan moneter hanya berusaha menggunakan angka kemiskinan melalui garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia yang sekarang ini ditetapkan sebanyak $1,9 per hari.
Dan kalau dirupiahkan itu menjadi 26.000, atau kalau per bulan itu menjadi 450.000. Nah, jika seseorang memiliki pendapatan per bulan hanya di bawah 450.000, itu sudah didefinisikan sebagai orang yang miskin. Nah, disinilah makna dari versus itu baru disebutkan. Karena terdapat banyak kritikan dari berbagai ilmuwan. Mereka berpendapat bahwa dirasakan pendekatan moneter ini masih kurang cukup untuk menangkap masalah kemiskinan yang akan kita entaskan. Salah satunya itu dari Amartya Sen yang mengkritik dari pendekatan moneter ini. Dia mengungkapkan pendekatan kapabilitas yang berarti menjelaskan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila ia mengalami deprivasi atau kekurangan serta multidimensi dengan indikator kemiskinan yang memang dialami secara nyata oleh individu tersebut. Nah, contoh, karena seseorang tidak bersekolah, orang tersebut hanya bisa bekerja dengan upah rendah. Nah, karena orang tersebut tidak bersekolah, tentu dia kurang pendidikan dan kurang ilmu, sehingga ia hanya bisa bekerja dengan upah yang rendah. Atau karena tidak ada listrik yang layak, jadi dapat bekerja atau berproduksi. Secara mayoritas individu tersebut akan mungkin akan walaupun ada beberapa yang mungkin sukses karirnya. Konsep itulah yang disebut dengan konsep kapabilitas. Dari kritikan tersebut, lahirlah sebuah pengukuran yang secara holistik dan bisa mengukur secara lebih tepat untuk tepat sasaran, yaitu dari NPI atau IKM, yang uh, dikembangkan yang pertama kali itu pada tahun 2010 oleh OPHI dan UNDP. OPHI sendiri adalah lembaga kecil di Oxford yang bernama Oxford Poverty and Human Innovation. Jadi dari NPI sendiri ada versinya. Kenapa ada versinya? Karena NPI atau yang kita lihat tadi, indikator-indikator itu berbeda tiap negara. Sehingga kita, ilmuwan yang dari NPI tersebut berdedikasi bahwa untuk memilih sebuah indikator itu fleksibel tiap negara, ya, karena tadi masalah-masalahnya itu berbeda-beda. Sehingga NPI atau IKM versi Indonesia ini kurang lebih cukup mirip dengan NPI dari OPHI. Nah, MP atau IKM dari versi Indonesia itu diambil dari data Sosenas dan BPS. Next. Nah, di sini ada IKM versi Indonesia. Tidak jauh beda dengan IKM versi OPHI. Next, selanjutnya. Nah, di IKM versi OPHI terdapat 3 dimensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat dimensi kesehatan dengan 10 indikatornya. Nah, kalau IKM versi Indonesia di slide sebelumnya, itu hanya terdapat 11 indikator. Perbedaannya versi Indonesia tentu sudah memfilter indikator-indikator sesuai dengan permasalahan yang timbul di Indonesia itu sendiri. Salah satunya itu di dimensi kesehatan, yang tadinya di IKM versi OPHI terdapat mortalitas child, yang artinya tingkat kematian anak, itu diganti dengan pengembangan persalinan, yang mana di Indonesia itu mengatakan bahwa jika kita mengukur dengan tingkat kematian anak untuk mengukur kemiskinan itu kurang relevan. Mengapa? Karena pada saat kita mengukur kematian anak, pada saat anak yang sudah meninggal di salah satu rumah tangga, itu tidak bisa hidupnya kembali kan. Jadi kayak kurang relevan bagi di Indonesia itu sendiri pengukurannya. Lalu di dimensi pendidikan terdapat melek huruf itu ditambah di indikator di versi OPHI itu tidak ada dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu adalah kondisi kemiskinan di Indonesia. Di depan ini ada grafik dari perkembangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021. Indonesia berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sejak tahun 1999 sampai tahun 2020 mencapai angka di bawah 10%. Dilihat dari grafik ini, diagram berwarna abu-abu itu menunjukkan jumlah penduduk miskin dalam satuan juta, dan garis orange ini menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia. Dari sini terlihat jelas ya bahwa dari tahun Maret 2016 sampai dengan September 2019 itu kemiskinannya terus mengalami penurunan baik dari sisi jumlah penduduk maupun persentase penduduk miskin. Di September 2019 ini, Indonesia berhasil mencapai titik terendahnya dalam angka kemiskinan, yaitu sebesar 9,22%.
Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di awal 2020, maka terjadi lagi kenaikan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia. Tetapi sekarang pada 2021, dari data ini, Maret 2021, diperkirakan jumlah jumlah penduduk miskin di Indonesia itu sebanyak 27,54 juta jiwa atau sebesar 10,14%, dan angka ini menunjukkan penurunan dari September 2020. Nah, kalau tadi secara nasional, ini dilihat berdasarkan perkotaan dan juga pedesaan. Di sini terlihat jelas bahwa di pedesaan itu dalam jumlah persentase maupun jumlah penduduk itu lebih besar. Hal ini kita ketahui juga karena penduduk di pedesaan itu masih kurang kesadarannya untuk menjadi lebih maju dalam bidang pendidikan terutama. Terus pembangunan infrastruktur yang kurang merata juga membuat penduduk di desa itu menjadi lebih kurang berkembang, dan dalam mengembangkan pertanian dan juga perkebunan di pedesaan itu masih menggunakan teknologi yang tradisional. Selanjutnya itu ada aksi nyata mengurangi kemiskinan. Indonesia sendiri itu masih akrab dengan kemiskinan. Namun segala upaya pemerintah udah dilakuin biar mengurangi angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri. Nah, salah satunya itu adalah dengan memberikan perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu didefinisikan sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan guncangan dari sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh penyakit yang diderita oleh seseorang, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, atau kematian. Perlindungan sosial itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada juga perannya itu untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di Indonesia. Nah, ada beberapa program dari perlindungan sosial itu sendiri. Yang pertama itu ada program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Akses yang diberikan itu seperti akses kesehatan dan juga akses pendidikan. Yang kedua itu ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, ini tuh pasti kita udah sering dengar karena selama pandemi ini kita juga kebagian mau yang mampu ataupun yang nggak mampu. Nah, BPNT ini disebut juga kartu sembako karena yang kita terima itu dalam bentuk beras, telur, gula, minyak goreng, susu, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada kelompok usaha bersama atau KUB. KUB itu terdiri dari 5 sampai 20 kepala keluarga. Jadi dia dibentuk untuk membuat suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraannya. Nah, bentuk bantuannya itu ada bentuk non tunai atau transfer yang ditransfer ke rekening kelompok. Terus yang keempat itu ada Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu merupakan bantuan tunai pendidikan dari kementerian. Ada tiga kementerian yang bekerja sama untuk Kartu Indonesia Pintar itu, yaitu ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Agama. Terus selanjutnya ada Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional itu diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial. Ada jaminan yang diberikan itu seperti jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, atau pensiun. Terus selanjutnya itu ada kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu diberikan oleh bank. Jadi ini ada suatu pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pelayanan bank kepada UMKM produktif dan meningkatkan kapasitas daya saing dari UMKM itu sendiri. Yang terakhir itu ada bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini baru ada pas pandemi COVID-19 ini.
Jadi bantuan sosial tunai itu diberikan kepada keluarga yang tidak menerima program keluarga harapan, dan disalurkannya itu melalui bank-bank BUMN seperti BNI, Mandiri, BTN, atau BRI. Nah, tujuan dari diberikannya bantuan sosial tunai ini diharapkan agar menggerakkan ekonomi nasional, terus juga memperkuat daya beli masyarakat sehingga ekonomi dapat tumbuh menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya terdapat efek SDGs dalam mengimplementasikannya di Indonesia. Efek SDGs di Indonesia untuk mewujudkan tujuan menghilangkan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan secara integratif sejak lama sebelum SDGs itu dibuat. Nah, dampak buruk terdapat pada tahun 2019, akhir tahun 2019, dan mulai memanas pada pertengahan 2020, seperti yang kita ketahui terjadinya wabah virus COVID-19. Memberikan hambatan besar terhadap target capaian SDGs di belahan dunia, termasuk Indonesia itu sendiri. Berbagai realisasi SDGs yang memberikan efek baik terhadap Indonesia, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai ragam upaya dan kebijakan yang dikeluarkannya yang fokus terhadap pengawasan dan pencapaian SDGs, terutama untuk menangani kondisi pandemi COVID-19 saat ini, seperti program bansos salah satunya. Lalu terdapat program bantuan modal kerja bagi pengusaha, UMK, seperti kredit usaha rakyat, dan bantuan lainnya yang telah dijelaskan pada sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para penonton. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.